Okey, dah on ni. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jessica Irmawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan 10 jenis-jenis dari sistem informasi. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Berikut jenis-jenis dari sistem informasi. 1. Transaction Processing System atau TPS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola transaksi bisnis perusahaan seperti pencatatan, pengambilan, dan modifikasi data. Tujuan utama dari TPS adalah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam organisasi agar aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan efisien. 4 fungsi dari TPS. 1. Mencatat semua transaksi bisnis. 2. Menerima, mengolah, dan memperbarui database. 3. Menyajikan informasi operasional perusahaan secara akurat. 4. Meningkatkan kecepatan performa dan layanan perusahaan. Cara kerja TPS. TPS bekerja dengan cara mengumpulkan, menyimpan, mengubah, dan mengambil data transaksi dalam bisnis. Contoh penggunaan TPS dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemesanan tiket pesawat. 2. Belanja online. 3. Penjualan tiket konser. Dan yang terakhir, transaksi perbankan online. 2. Manajemen Information System atau MIS adalah infrastruktur digital yang mengumpulkan, menyimpulkan, dan menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Beberapa fungsi dari MIS. 1. Data collection sebagai tempat penyimpanan data. 2. Data processing sebagai tempat memproses data mentah menjadi sajian informasi. 3. Data management sebagai tempat mengatur dan memelihara data secara sistematis. 4. Manfaat dari MIS. 1. Meningkatkan visibilitas bisnis. 2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan. 3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. 4. Mengurangi biaya dan meningkatkan pengambilan keputusan. Contoh penggunaan MIS. 1. Laporan penjualan bulanan. 2. Berbagi informasi. 3. Evaluasi kinerja. 3. Decision Support System atau DSS adalah sistem yang dirancang untuk membantu mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan masalah dari semi terstruktur. Tujuan dari DSS meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. 3. Faktor pendukung DSS. 1. Faktor teknologi. 2. Faktor konsumerisme. 3. Faktor pasar internasional. Cara kerja DSS. DSS bekerja dengan cara mengumpulkan, menganalisis data, kemudian memberikan hasil yang mudah dimengerti untuk membantu pengambilan sebuah keputusan. 4. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis utama sebuah perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan visibilitas operasi bisnis. Faktor pendukung ERP. 1. Dukungan manajemen. 2. Pemahaman tujuan perusahaan. 3. Pelatihan dan dukungan. 4. Konfigurasi sistem. Cara kerja ERP. ERP bekerja dengan cara mengintegrasikan data dan proses bisnis dari berbagai departemen atau divisi perusahaan ke dalam satu platform sentral. 5. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis data pelanggan. CRM ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan penjualan. Beberapa fungsi dari CRM. 1. Mengelola informasi pelanggan. 2. Menganalisis data pelanggan. 3. Meningkatkan kualitas pelanggan. 4. Memantau interaksi dengan pelanggan. Faktor pendukung CRM. 1. Komunikasi. 2. Kualitas data. 3. Kualitas pelayanan. 4. Manajemen SDM. Cara kerja CRM. CRM bekerja dengan cara mengumpulkan seluruh data prospek hingga pelanggan dari setiap tahapan interaksi dengan perusahaan dan ditempatkan pada satu lingkungan yang terpusat sehingga dapat digunakan oleh seluruh bagian perusahaan pada saat diperlukan. Contoh CRM. 1. Aplikasi Gojek. 2. Aplikasi Shopee. 6. Supply Chain Management atau SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Fungsi dari SCM. 1. Penggandaan bahan mentah. 2. Produksi produk akhir. Dan 3. Distribusi. Tujuan dari SCM. 1. Mengatur dan mengelola hubungan antara penawaran dan permintaan. 2. Memastikan semua kebutuhan terpenuhi. 3. Mengeluarkan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas produk. Cara kerja SCM. SCM bekerja dengan cara berkoordinasi dengan berbagai bidang, mulai dari bidang pengadaan, pemasok, manufaktur, pengecer, distributor, dan pelanggan. 7. Executive Information System atau EIS adalah sistem komputer yang membantu
membantu eksekutif dalam mengakses data dan informasi. Fungsi dari EIS: 1. Membantu eksekutif dalam mencari informasi yang diperlukan. 2. Membantu organisasi dalam mengelola berbagai proses bisnis agar berlangsung secara cepat dan akurat. 3. Membantu dalam mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan strategis. Karakteristik dari EIS: 1. Akses status. Setiap informasi harus mudah untuk diakses kapan saja serta terdapat notifikasi khusus. 2. Komunikasi. Seluruh tim baik dari divisi manajemen, operasional, dan teknis harus dapat berkomunikasi dengan baik bersama pimpinan eksekutif. 3. Menavigasi informasi. Sebuah sistem informasi harus bisa mengelola dan mengakses berbagai data mulai dari yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Faktor pendukung EIS: 1. Dukungan dari manajemen eksekutif. 2. Kebutuhan dan perencanaan yang jelas. 3. Teknologi informasi yang sesuai. 4. Manajemen data. 8. Knowledge Management System atau KMS adalah sebuah alat berbasis digital yang digunakan untuk membantu pengelolaan dokumen yang berisi pengetahuan mengenai informasi umum sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan dari KMS adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Fungsi dari KMS: 1. Efisiensi waktu dan biaya. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Menambah akses pengetahuan. 4. Perusahaan lebih mudah beradaptasi. Faktor pendukung KMS: 1. Teknologi. 2. Kepemimpinan. 3. Budaya organisasi. 4. Penghargaan atau motivasi. Cara kerja KMS: KMS bekerja dengan cara mengantar, menyimpan, dan mengambil pengetahuan sehingga informasi yang dibutuhkan tersedia saat diperlukan. 9. Geographic Information System atau GIS atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menampilkan data geografis. Manfaat dari GIS: 1. Peningkatan komunikasi, efisiensi, manajemen, dan pengambilan keputusan. 2. Analisis data-data geografi. 3. Pemantauan dan peringatan dini. 4. Pemetaan topografi dan permukaan bumi. Contoh GIS: 1. Pemetaan fasilitas publik. 2. Mitigasi bencana. Dan yang ketiga, perencanaan pembangunan. Cara kerja GIS: GIS bekerja dengan cara menyimpan informasi geografis dalam bentuk lapisan tematik yang dapat dihubungkan. GIS menggunakan perangkat lunak untuk melakukan berbagai proses, seperti memasukkan, menyimpan, menganalisis, dan memetakan data. 10. Office Automation System atau kita singkat dengan OAS atau Sistem Otomatisasi Kantor adalah penggunaan perangkat elektronik untuk melakukan tugas kantor secara otomatis. OAS memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan komunikasi. Fungsi dari OAS: 1. Mengurangi waktu, SDM, dan penghematan biaya. 2. Meningkatkan produktivitas operasional kantor. 3. Mengotomatiskan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. 4. Membantu pekerja berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik meskipun tidak berada di lokasi yang sama. Manfaat penggunaan OAS dalam kehidupan sehari-hari ada 6. Yang pertama, meningkatkan keamanan data. Yang kedua, membantu proses administrasi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan manual. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, membuat pekerjaan lebih fleksibel. Yang keenam, meningkatkan efisiensi. Contoh penggunaan OAS dalam kehidupan sehari-hari: 1. Pengolah kata. 2. Pengolah angka. 3. Surat elektronik. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya.